Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kisya Kirina Zahra Tehenanto, kelas 7C, nomor absen 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa soal mengenai materi himpunan. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan, menguraikan, mendeskripsikan kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasi dan mengelompokkan benda-benda. Menjelaskan himpunan melalui contoh dengan bantuan diagram, gambar, atau cara lainnya. Menyebut dan menuliskan mana yang merupakan himpunan dan bukan himpunan atau kumpulan benda dari berbagai kumpulan benda atau gambar benda dari hasil pengamatan. Oke, langsung saja kita mulai. 1. Bersama kelompokmu tuliskan 20 nama hewan yang kamu ketahui. Aku sudah menuliskannya di sini. 1. Ayam, 2 bebek, 3 angsa, 4 burung, 5 kelelawar, 6 kuda, 7 jerapah, 8 singa, 9 gajah, 10 sapi, 11 penyu, 12 ikan, 13 beruang, 14 kuda laut, 15 zebra, 16 katak, 17 harimau, 18 badak, 19 kucing, dan 20 paus. 2 dari 20 nama hewan yang kamu sebutkan tadi, adakah diantaranya yang namanya diawali dengan huruf yang sama? Kalau ada, ayo tuliskan. A. Ayam, angsa. B. Ada bebek, beruang, burung, dan badak. Yang huruf awalnya dari K ada kelelawar, kuda, kuda laut, katak, dan kucing. S. Sapi dan singa. P. Itu penyu sama paus. 3. Selain dilihat dari huruf awal yang membentuk namanya, adakah hewan-hewan yang kamu tuliskan tadi memiliki ciri-ciri lain yang sama? Misalkan banyak kaki, jenis makanan, atau ciri lainnya. Memiliki sayap. Nama hewannya itu adalah ayam, bebek, angsa, burung, sama kelelawar. Ciri-ciri berkaki 4 itu hewannya ada kuda, jerapah, gajah, sapi, zebra, badak, singa, beruang, katak, harimau, dan kucing. Hewan yang hidup di air itu ada penyu, ikan, kuda laut, sama paus. Ciri-ciri yang bertelur atau ovipar ada ayam, bebek, angsa, burung, penyu, sama ikan. Ciri-ciri hewan karnivora atau pemakan daging yaitu singa, beruang, harimau, dan kucing. 4. Setiap kelompok hewan di atas dapat diberikan nama kelompok dengan huruf kapital. Misalnya, A mewakili kelompok nama hewan yang memiliki sayap. Ditulis A sama dengan ayam, bebek, angsa, burung, kelelawar. Terus B itu adalah kelompok hewan yang berkaki 4. B dapat ditulis B sama dengan kuda, jerapah, gajah, sapi, zebra, badak, singa, beruang, katak, harimau, dan kucing. C itu mewakili hewan yang hidup di air. Dapat ditulis C sama dengan penyu, ikan, kuda laut, paus. D mewakili hewan yang bertelur. D dapat ditulis D sama dengan ayam, bebek, angsa, burung, penyu, ikan. E mewakili hewan karnivora dan E bisa ditulis E sama dengan singa, beruang, harimau, dan kucing. Ayo menalar. 5. Jika dilihat dari nama-nama hewan tadi, dapatkah kamu menuliskan anggota kumpulan hewan yang banyak makan? Pendapat aku tidak bisa menuliskannya karena itu bukan merupakan himpunan. Pendapat kami berbeda dengan yang lain, satu sama lain. Ada yang bilang kucing makannya banyak, ada juga yang bilang kucing makannya sedikit. Kumpulan dengan ciri-ciri atau kriteria yang jelas seperti yang sudah kalian tuliskan di nomor 4 dapat disebut dengan himpunan. Dengan himpunan nama-nama hewan sebagai himpunan semestanya. Kumpulan dengan ciri-ciri kriteria yang kurang jelas seperti pada nomor 5 seringkali menimbulkan perbedaan pendapat, sehingga kumpulan itu tidak dapat dikategorikan sebagai himpunan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Amara Maulida Syaharani dari kelas 7E, absen 03. Di sini saya akan membahas kegiatan 2. Nomor 1. Jika A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 11, dapatkah kamu menuliskan anggota himpunan A? Nah, karena anggota A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 11, maka isi dari himpunan A yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Lanjut nomor 2. Selain dengan mendaftar anggotanya, himpunan A juga dapat dituliskan dengan menyebutkan sifat atau syarat anggota-anggotanya. Nah, karena anggota A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 11, maka syarat atau sifat anggota-anggotanya yaitu bilangan asli kurang dari 11. Lanjut nomor 3. Himpunan A juga dapat dituliskan dengan menyebutkan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan dituliskan sebagai berikut. Nah, bagian atas itu tulisan yang seperti nomor 2. Nah, sehingga himpunan A dapat dituliskan atau dinotasikan menjadi yang di bawahnya itu. Nah, lanjut nomor 4. Misalkan himpunan G adalah himpunan bilangan genap di antara 0 dan 20, coba kamu tuliskan himpunan G dengan 3 cara di atas. A. Dengan mendaftar anggota G. Nah, karena anggota G adalah bilangan genap di antara 0 dan 20, maka isi dari anggota G yaitu angka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. B. Dengan menyebutkan sifat anggota G. Nah, karena sifat anggota G adalah bilangan genap di antara 0 dan 20, maka di situ ditulis sifat anggota G adalah bilangan genap di antara 0 dan 20. C. Dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan G. Nah, seperti yang ada di nomor 3. Jadi, itu adalah bilangan genap kurang dari. Jadi, yang C itu dituliskan bilangan genap kurang dari 20 dan lebih dari angka 0. Terima kasih. Nama saya Delina Sifana Wisono dari kelas 7E. Sekarang, Noah akan membahas materi 4. Disimak ya. Misalkan, A sama dengan merah, kuning, hijau. B sama dengan merah, kuning, hijau, ungu, dan biru. C sama dengan merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Perhatikan himpunan di atas. B memuat semua anggota A. Maka dapat dikatakan bahwa B merupakan himpunan semesta dari himpunan A. Lanjut ke pertanyaan. Coba kamu selidiki apakah C himpunan semesta dari A? Jelaskan. C sama dengan merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. A, merah, kuning, dan hijau. Jadi, bisa kita lihat bahwa himpunan C memuat semua anggota dari himpunan A, yaitu merah, kuning, dan hijau. Jadi, betul. Himpunan C adalah himpunan semesta dari A. B, coba kamu selidiki apakah B himpunan semesta dari A? Jelaskan. B adalah merah, kuning, hijau, ungu, dan biru. A, merah, kuning, dan hijau. Jadi, bisa kita lihat nih bahwa himpunan B memuat semua anggota dari himpunan A, yaitu merah, kuning, dan hijau. Jadi, betul lagi. Himpunan B adalah himpunan semesta dari A. Mari kita menalar. Coba kamu diskusikan definisi dari himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan S. Sebutkan 2 himpunan semesta yang mungkin untuk masing-masing himpunan berikut ini. K. Kerbau dan kuda, L. Indonesia, Malaysia, Singapura, M. Merah, kuning, hijau, N. Jeruk, mangga, nanas, O. Juni, Juli, P. Ayam, itik, angsa. Kejawabannya ya, kerbau dan kuda. Ada kerbau dan kuda. Maka semestanya adalah kumpulan hewan berkaki 4, dan hewan mamalia. Lanjut, L. Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Maka semestanya adalah negara-negara ASEAN, negara-negara anggota PBB, negara-negara Asia Pasifik.
Teman-teman juga bisa menambahkan yang lainnya ya, seperti negara-negara yang pernah dijajah dan lain-lain. Merah, kuning, hijau. Maka semestanya adalah kumpulan warna pelangi, kumpulan warna lampu lalu lintas, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cari lagi ya. N. Jeruk, mangga, dan nanas. Ada jeruk, nanas, dan mangga. Maka semestanya adalah kumpulan buah-buahan tropis, dan buah-buahan yang harus dikupas. O. Juni dan Juli. Maka semestanya adalah nama bulan dalam 1 tahun dan nama bulan berawalan huruf J. Teman-teman juga bisa cari yang lain-lain lagi ya. Misalnya yang huruf belakangnya itu jika dibaca I gitu loh. Juni, Juli. P. Ayam, itik, dan angsa. Ini ada Mr. Ayam, ada Mr. Itik, ada Mr. Angsa. Maka semestanya adalah kumpulan nama hewan berkaki 2, dan hewan yang bertelur, ovipar. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dito dari kelas 7C absen 28. Kali ini saya akan membahas tentang kegiatan 5 dari materi himpunan. Di sini ada tujuan pembelajarannya, bisa dibaca. Nah, kalau udah, kita langsung aja masuk ke soalnya. Soal ke-1. Menjelang ulangan akhir semester, semua siswa kelas 7 harus menyiapkan diri dan mempelajari dengan baik sebanyak 12 mapel yang akan diujikan, yaitu PKN, Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Penjaskes, Seni Budaya, TIK, Budi Pekerti, dan Bahasa Daerah. Seminggu sebelum ujian, Putu sudah mempelajari dengan baik 5 mata pelajaran, yaitu PKN, Bahasa Indonesia, TIK, IPS, dan Matematika. Sedangkan Made baru mempelajari dengan baik 4 mata pelajaran, yaitu IPA, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPS. Dari keterangan di atas, kita dapat membentuk himpunan-himpunan, antara lain semesta, himpunan mata pelajaran pada ulangan akhir semester. A. Himpunan mata pelajaran pada ulangan akhir semester yang sudah dipelajari oleh Putu. B. Himpunan mata pelajaran pada ulangan akhir semester yang sudah dipelajari oleh Made. A. Coba kamu tuliskan himpunan-himpunan di atas dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Anggota S. PKN, B-Indo, Agama, Matematika, IPS, IPA, Bahasa Inggris, Penjaskes, Seni Budaya, TIK, Budi Pekerti, dan juga Bahasa Daerah. Isi himpunan A, PKN, Bahasa Indonesia, TIK, IPS, dan Matematika. Dan isi himpunan B, IPA, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPS. B. Misalkan P, himpunan mata pelajaran pada ulangan akhir semester yang belum dipelajari Putu. Dapatkah kamu mendaftar anggota P? Nah, jadi anggota P itu istilahnya adalah semesta dikurang himpunan A. Jadi, mata pelajaran yang ada di ulangan akhir semester, tetapi yang belum dipelajari oleh Putu. Jadi, isi himpunan P itu Agama, IPA, Bahasa Inggris, Penjaskes, Seni Budaya, Budi Pekerti, dan Bahasa Daerah. C. Perhatikan anggota-anggota himpunan P. Semua anggota P merupakan elemen S yang bukan anggota A. Dengan demikian, P dapat juga dituliskan sebagai A komplement. Dengan demikian, coba kamu tuliskan anggota A komplement. Berarti anggota A komplement tuh isinya sama seperti himpunan P, yaitu semesta dikurang A, atau mata pelajaran yang ada di ulangan akhir semester, tetapi yang belum dipelajari oleh Putu. Isi dari himpunan A komplement adalah
agama, IPA, bahasa Inggris, penjaskes, seni budaya, budi pekerti, dan bahasa daerah. D. Coba kamu tuliskan dengan mendaftar anggotanya himpunan B komplement. Nah, kalau ini B komplement itu berarti semesta dikurang B, atau mata pelajaran yang ada di ulangan akhir semester tetapi belum dipelajari oleh Made. Isinya adalah PKN, Bahasa Indonesia, Agama, Penjaskes, Seni Budaya, TIK, Budi Pekerti, dan Bahasa Daerah. Dari contoh tadi, jika Q merupakan suatu himpunan, coba jelaskan dengan kalimatmu sendiri pengertian dari himpunan Q komplement. Jadi, Q komplement itu adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal, kecuali yang ada pada anggota himpunan tersebut. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, menalar. Perhatikan kembali soal pada nomor 1 yang di atas tadi. Jika D merupakan himpunan mata pelajaran pada ulangan akhir semester yang sudah dipelajari Putu dan juga sudah dipelajari Made, dapatkah kamu menuliskan anggota D? Nah, jadi di sini isi himpunan A itu yang sudah dipelajari oleh Putu, PKN, Bahasa Indonesia, TIK, IPS, dan Matematika. Dan isi himpunan B adalah yang sudah dipelajari oleh Made. Isinya IPA, Matematika, Bahasa Inggris, IPS. Dan isi dari himpunan D, mengapa yang diisi hanya Matematika dan IPS? Kenapa PKN, IPA, TIK, Bahasa Inggrisnya tidak dihitung? Karena setelah saya melihat di sini, himpunan D dapat juga dikatakan sebagai irisan A dan B, yang dituliskan seperti ini ya, A irisan B. Nah, jadi kalau bagi yang belum tahu irisan itu apa, misalkan ada P irisan Q, artinya adalah himpunan yang anggotanya ada di himpunan P dan himpunan Q. Nah, jadi isi himpunan D ini cuma Matematika dan IPS, karena keduanya ada di himpunan A dan himpunan B, sedangkan yang lainnya hanya di satu himpunan. B. Coba kamu jelaskan karakteristik atau ciri-ciri anggota D jika dibandingkan dengan anggota A dan B. Nah, itu artinya anggota D memuat seluruh anggota A dan B. Himpunan D dapat juga dikatakan sebagai irisan A dan B, yang dituliskan seperti ini ya. A iris B. C. Jika P dan Q suatu himpunan, maka berdasarkan karakteristik di atas, coba jelaskan definisi dari P iris Q. P iris Q artinya adalah himpunan yang anggotanya ada di himpunan P dan himpunan Q. Lanjut. Perhatikan kembali soal pada nomor 1. Jika E merupakan himpunan mata pelajaran pada ulangan akhir semester yang sudah dipelajari Putu atau sudah dipelajari Made, dapatkah kamu menuliskan anggota E? Nah, jadi di sini isi himpunan A itu adalah mata pelajaran yang sudah dipelajari oleh Putu, dan isi himpunan B ini adalah mata pelajaran yang sudah dipelajari oleh Made. Kalau isi himpunan E ini apa? Nah, kalau isi himpunan E ini adalah gabungan dari isi himpunan A dan B. Nah, kita lanjut. Coba jelaskan karakteristik atau ciri-ciri anggota E jika dibandingkan dengan A dan B. Nah, kalau kita bisa jawab, anggota E memuat himpunan anggota gabungan. Jadi, anggota E ini berupa gabungan dari anggota himpunan A dan B. Nih, himpunan E dapat juga dikatakan sebagai gabungan A dan B, yang dituliskan A gabungan B. C. Jika P dan Q suatu himpunan, maka berdasarkan karakteristik di atas, coba jelaskan definisi dari P gabungan Q. P gabungan Q artinya himpunan yang anggotanya merupakan gabungan dari himpunan P dan Q. Nah, jadi kita kasih contoh lagi ya.
Jadi yang belum ngerti bisa ngerti. Di sini di himpunan A ada PKN, Bahasa Indonesia, TIK, IPS, dan Matematika. Nah, di himpunan B ini ada IPA, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPS. Nah, jadi anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu semuanya dipindahin ke E. Nah, jadi anggota himpunan E bisa dibilang gabungan dari anggota A dan gabungan dari anggota himpunan B. Nah, kita langsung lanjut aja ke soal yang kedua. Perhatikan kembali soal pada nomor 1. Jika F merupakan himpunan mata pelajaran pada ulangan akhir semester yang sudah dipelajari Putu, tetapi belum dipelajari Made, dapatkah kamu menuliskan anggota F? Nah, ini sama seperti tadi, jawaban yang pertamanya. Himpunan A isinya adalah mata pelajaran yang sudah dipelajari oleh Putu. Sedangkan himpunan B adalah mata pelajaran yang sudah dipelajari oleh Made. Nah, himpunan F ini isinya apa? Nah, seperti yang di soal tadi, isi himpunan F itu himpunan mata pelajaran pada ulangan akhir semester yang sudah dipelajari Putu, tetapi belum dipelajari oleh Made. Jadi, istilahnya seperti himpunan A dikurang himpunan B. Jadi, isinya adalah PKN, Bahasa Indonesia, dan TIK. Lanjut. Coba kamu jelaskan karakteristik atau ciri-ciri anggota F jika dibandingkan dengan A dan B. Anggota F adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B, atau bisa disebut juga dengan selisih. Himpunan F dapat juga dikatakan sebagai selisih A dan B yang dituliskan A selisih B. Lanjut. Jika P dan Q adalah suatu himpunan, maka berdasarkan karakteristik di atas, coba jelaskan definisi dari P selisih Q. Nah, P selisih Q artinya himpunan dari anggota P yang tidak membuat anggota Q. Atau istilahnya adalah himpunan P dikurang himpunan Q. Nah, ngerti ya teman-teman? Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid Atalabogi dari kelas 7F. Pada video kali ini saya akan membahas kegiatan 6. Nah, ini dia soalnya. Nomor 1. Dengan memperhatikan contoh di atas, coba gambarlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Ini dia soalnya. A. S sama dengan 1, 2, 3 sampai 10. A sama dengan 3, 5, 7. B. S sama dengan 1, 2, 3 sampai 10. A sama dengan himpunan bilangan cacat genap antara 1 dan 20. C. S sama dengan A, B, C, D sampai J. A sama dengan A, I, E. B sama dengan B, C, D, I, E. Nah, ini dia pembahasannya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu. S sama dengan 1, 2, 3 sampai 10. A sama dengan 3, 5, 7. Cara membuat diagram Venn seperti ini. Pertama-tama kalian buatlah persegi panjang terlebih dahulu. Lalu kalian tuliskan S pada pojok kiri atas. Setelah itu kalian buatlah lingkaran dan dikasih tanda bahwa itu adalah lingkaran himpunan A. Nah, setelah itu kalian masukkan anggota himpunan A ke dalam lingkaran itu. Setelah itu kalian tuliskan anggota himpunan semesta yang tidak ada pada anggota himpunan A di luar lingkaran. Nah, jadi kita tuliskan 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lanjut yang B. S sama dengan 1, 2, 3 sampai 10. A sama dengan himpunan bilangan cacah genap antara 1 dan 10. Berarti A sama dengan 2, 4, 6, 8. Nah, ini dia diagram Venn-nya. Pertama-tama seperti tadi kalian buat persegi panjang terlebih dahulu.
Setelah itu kalian tuliskan huruf S di atas pojok kiri. Setelah itu kalian buat lingkarannya. Di atasnya dikasih huruf A. Setelah itu masukkan angka anggota himpunan A ke dalam lingkarannya, yaitu 2, 4, 6, 8. Setelah itu kalian tuliskan anggota himpunan semesta yang tidak ada di dalam anggota himpunan A. Jadi kalian tuliskan di luar lingkarannya 1, 3, 5, 7, 9, 10. Selanjutnya kita bahas yang C. S sama dengan A, B, C, D sampai J. A sama dengan A, I, E. B sama dengan B, C, D, I, E. Cara membuat diagram Venn-nya seperti ini. Pertama-tama buatlah persegi panjang terlebih dahulu. Setelah itu kalian tuliskan S di atas pojok kiri. Setelah itu kalian buat 2 lingkaran. Nah, karena antara anggota A dan B ada anggotanya yang sama, maka lingkaran yang kalian buat harus berpotongan. Nah, yang sama antara himpunan A dan B adalah I dan E. Maka kalian tulis terlebih dahulu huruf I dan E di tengah-tengah. Setelah itu kalian tulis sisa dari anggota A-nya, yaitu tinggal huruf A. Setelah itu kalian tulis juga sisa anggota B-nya, yaitu C, B, dan D. Setelah itu kalian tuliskan anggota semestanya yang tidak ada di himpunan A dan B. Jadi di luar lingkarannya kalian tuliskan huruf F, G, H, dan J. Nah, ini dia soal yang kedua. Misal A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B sama dengan 2, 3, 5, 7, 8. Jika kedua himpunan tersebut dinyatakan dalam diagram Venn, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Perhatikan bahwa A iris B sama dengan 2 dan 3. Dengan demikian, kedua himpunan tersebut dalam diagram Venn akan saling berpotongan, dalam kurung bagian yang diarsir. Coba kamu tuliskan anggota himpunan A maupun B pada diagram Venn berikut. Nah, ini dia pembahasannya. A sama dengan 1, 2, 3, 4. B sama dengan 2, 3, 5, 7, dan 8. A iris B sama dengan 2 dan 3. Maka cara membuat diagram Venn seperti ini. Kalian buat persegi panjang seperti tadi. Nah, setelah itu kalian buat lingkarannya berpotongan. Nah, lalu kalian tuliskan anggota dari A iris B pada bagian tengah, yaitu 2 dan 3. Setelah itu kalian tuliskan sisa dari anggota A, yaitu 1 dan 4. Dan kalian tuliskan sisa dari anggota B, yaitu 5, 7, 8. Lalu pada bagian yang berpotongan, yang bagian tengah itu kalian arsir. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut yang nomor 3, yaitu misalkan P sama dengan himpunan 6 abjad Latin yang pertama. Q sama dengan himpunan 3 abjad Latin yang pertama. A, tuliskan semua anggota P dan Q. B, tuliskan anggota P iris Q. C, perhatikan P, Q, dan P iris Q. Adakah di antara himpunan tersebut yang sama? D, coba nyatakan himpunan-himpunan di atas dengan diagram Venn. Nah, ini dia pembahasannya. A, kita bahas yang A dulu. Perintahnya yaitu tuliskan semua anggota P dan Q. Nah, di sini P sama dengan himpunan 6 abjad Latin yang pertama. Berarti P sama dengan, kita tuliskan di sini A, B, C, D, E, dan F. Kalau Q sama dengan himpunan 3 abjad Latin yang pertama. Berarti A, B, dan C. Sekarang kita lanjut yang soal B, yaitu tuliskan anggota P iris Q. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu anggota dari P dan Q. P anggotanya A, B, C, D, E, F. Q anggotanya A, B, dan C. P iris Q berarti anggota yang antara himpunan P dan Q itu sama, berarti A, B, dan C.
Sekarang kita bahas yang C. Soalnya yaitu perhatikan P, Q, dan P iris Q. Adakah di antara himpunan tersebut yang sama? Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu himpunan P, himpunan Q, dan P iris Q. Himpunan P anggotanya A, B, C, D, E, F. Himpunan Q anggotanya A, B, C. P iris Q anggotanya A, B, C. Nah, berarti ada yang sama ya, yaitu A, B, dan C. Nah, setelah itu kita ke soal yang D, yaitu coba nyatakan himpunan-himpunan di atas dengan diagram Venn. Nah, maka seperti tadi kalian membuat persegi panjang terlebih dahulu, lalu kalian tuliskan S di pojok kiri atas. Lalu kalian buat lingkarannya berpotongan ya. Nah, setelah itu kita tuliskan anggota yang sama dari himpunan A dan B, dari himpunan P dan Q, yaitu A, B, C. Nah, lalu tengah-tengahnya itu kita arsir. Nah, lalu kita tuliskan lagi sisa dari anggota himpunan P, yaitu D, E, F. Nah, untuk himpunan Q-nya tidak usah kita tulis lagi di lingkarannya, karena memang anggota himpunan Q hanya A, B, C. Sekian pembahasan kegiatan 6 dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.